Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neki Fiskarita, NPM D1A019025 dari Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Bengkulu, kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menjadi fasilitator yang baik. Sebelum saya menjelaskannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih fasilitator itu. Jadi fasilitator itu adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki pada fasilitator itu yang pertama, dapat berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, menggunakan pendekatan partisipasif dengan cara pendidikan orang dewasa. Dan yang ketiga, dapat membina suasana yang hangat dan akrab. Dan yang keempat, dapat mengembangkan strategi. Yang terakhir, mampu memecahkan masalah. Adapun sikap-sikap yang harus dimiliki dalam seorang fasilitator itu. Yang pertama, empati. Ikut merasakan dan menghargai pengalaman dan perasaan peserta itu sendiri. Dan yang kedua, peka terhadap situasi pertemuan. Yang ketiga, tidak hanya memiliki target penyampaian materi, melainkan proses belajar para peserta itu sendiri. Dan yang keempat, percaya diri. Yang kelima, jujur, terbuka, apa adanya saat merespon peserta itu. Dan yang keenam, tidak menunjukkan sikap dibuat-buat atau seolah-olah berpura-pura. Yang ketujuh, ramah, semangat, dan luwes, mampu membuat suasana hangat, akrab, dan peserta merasakan diperhatikan. Dan yang terakhir, objektif. Menjadi fasilitator itu tidaklah mudah, karena kita harus mampu memberikan kemudahan dalam segenap proses kegiatan itu. Di sini saya akan membagi tips-tips untuk menjadi fasilitator yang baik. Dan yang pertama itu, kita harus menjaga kelompok tetap fokus pada tujuan dan proses. Yang kedua, tetap objektif. Dan yang ketiga, membantu kelompok menentukan arah yang akan ditempuh atau mencapai tujuannya. Yang keempat, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang kelima, dapat menyesuaikan dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang keenam, sensitif terhadap gender dan budaya. Yang ketujuh, mendorong semua orang berpartisipasi. Kedelapan, membantu kelompok menaati waktu. Kesembilan, memberikan semangat dan membuat kelompok rileks sesuai kebutuhannya. Dan yang terakhir itu, sewaktu-waktu menyampaikan atau menyimpulkan yang terjadi dalam pertemuan dan membantu kelompok mengingatkan satu sesi dengan sesi yang lainnya. Baiklah, mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan tentang fasilitator. Selanjutnya ini role play, langkah-langkah menjadi fasilitator yang baik dengan tema sex education. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Neki Fiskarita dari Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas tentang sex education. Sex education itu adalah pengetahuan bagi seorang anak untuk mengetahui tentang fungsi tubuhnya dan memahami tentang norma dan etika serta edukasi dari setiap perbuatannya. Menurut kalian sendiri, apa itu sex education? Pengetahuan tentang seks. Ya, pengetahuan tentang seks yang harus diberikan kepada anak terutama.
agar terhindar dari bahayanya seks di masa kecil kayak gitu. Kekerasan seksual. Di sini kalian pernah nggak mengalami atau melihat pengalaman di sekitar lingkungan kalian itu sendiri mengenai sex education ini? Kalau saya sendiri sih Kejadian atau Iya, kejadiannya. kejadian dari sex education? Sex education ini kan ini apa sih namanya? Edukasi. Pendidikan seks ya kan. Ya. Nah, waktu SD itu kita sudah pernah, waktu TK juga sudah pernah. Saya terakhir waktu itu SMA sering dapat materi sex education ini. Ada lagi pendapat lain? Baik, jadi dulu bukannya di sini kalian pernah nggak mengalami atau melihat kasus kekerasan seks terhadap lingkungan kalian itu atau di sekitar lingkungan kalian? Mungkin berita kayak gitu ya, berita yang sering kita dengar tentang pelecehan anak, pasti itu terjadinya kurang sex education terhadap anak dari orang tuanya itu banyak terjadi kalau di kalangan lingkungan kita ini, dan berita-berita yang sering kita dengar kayak gitu di sosmed, entah itu di TV, itu sering terjadi. Saya pernah mendengar itu salah satu pelakunya tuh salah satunya ayah sama saya. Dia tuh melakukan seks kekerasan seksual pada anak-anak sampai dia anak tuh bahkan beranjak dewasa. Oh, jadi itu pentingnya sex education. Iya. Itu yang dilakukan oleh ayah sendiri. Paman. Oh, paman Ayahnya. Ayahnya dilakukan pada sepupunya. Oh. Jadi perlu ya sex education terhadap orang dewasa maupun anak-anak gitu. Itu namanya sex education, diperlukan sejak dini. Sangat diperlukan dampingan orang tua. Dampingan Tentang seks itu sendiri. biar tidak terjerumus atau terjadi hal yang tidak menyenangkan. Dan bisa juga dia biar langsung mengadu sama orang tuanya jika terdapat Mengalami hal seperti itu. tadi. Jadi sex education itu penting sangat ya. Sangat. Nah, dari sex education ini, apakah kalian mengetahui atau dampak yang terjadi dalam seks atau kekerasan seks itu? Kalau kekerasan seksual pada anak tuh biasanya ya mental apa sih terganggu kayak cerita itu tadi. Dia kan nangis, kadang teringat terus kan. Nah, itu kan terus mental terganggu, merasa bahwa dia itu udah nggak bisa lagi. Ini sangat berdampak besar kepada korban itu sendiri. Kalau dampaknya itu sendiri pastinya sangat berdampak besar kepada anaknya itu sendiri. Sebaiknya sebagai orang tua itu sangat penting untuk mendampingi anak, memberi pelajaran, memberi pengetahuan tentang anak itu sendiri agar tidak terjadinya si kekerasan seksual kepada anak itu sendiri. Kalau menurut saya sendiri dampak dari kurangnya pendidikan seks dini itu seperti kan kekerasan seksual ini kan terjadi bukan hanya kepada wanita atau remaja, ini juga bisa terjadi kepada laki-laki kan. Seperti dulu itu zaman-zamannya lagi viralnya Emon, tahu nggak kalian kasusnya Emon yang pencabulan terhadap anak laki-laki itu kan. Nah, jadi itu itu sangat berdampak untuk anak-anak laki-laki itu, sehingga itu bisa menyebabkan si korban itu kemungkinan besar nanti itu bisa menjadi pelakunya, sehingga sex education itu sangat penting untuk korban kekerasan seksual itu sendiri. Dapat mencegah. Ya benar. Kalau tidak kita kasih education tentang seks, nanti berdampak Ke depannya. jadi pelaku utama. Kalau tidak dari orang tua, dari siapa lagi? Dari benar. gerakan utamanya seperti itu. Baiklah, dapat kita simpulkan dari diskusi hari ini bahwa sex education itu sangat penting untuk
diberikan kepada anak-anak usia dini supaya mereka tidak terjerumus dan mengetahui apa saja yang boleh dipegang organ tubuhnya oleh orang lain dan nggak boleh dipegang sama orang lain. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.